Bismillahirrahmanirrahim. Wahyakum tahiyyatan islamiyah tahiyatan lil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma'adu. Alhamdulillahirabbil alamin, disyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat hidayah, taufik serta nikmat kita semua masih bisa diberikan nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dalam pembahasan kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita itu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selamatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin. Baik, perkenalkan, nama saya Aris Saputra dari Pendidikan Bahasa Arab YIN Syekh Nurjadi Cirebon. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai dari tugas mata kuliah tentang pengantar pembelajaran bahasa asing yang diambil oleh Bapak dosen Hasan Saifullah MAG ya. Di sini saya akan sedikit berbagi sharing tentang tema pembahasannya, yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Di sini pembelajaran bahasa Arab di sini dari prinsipnya itu ada 5 prinsip ya pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, yaitu yang pertama prinsip prioritas dalam proses penyajian, dalam proses penyampaiannya materi kepada anak didik. Terus prinsip yang kedua itu korektisitas, yang mana guru mengoreksi, dan prinsip bertahap atau jenjang. Lalu ada prinsip bermaknaan, dan yang terakhir itu prinsip ujian atau imbalan. Nah, di sini kita akan memulai dari prinsip yang pertama, yaitu prioritas. Nah, dalam prinsip prioritas ini, ketika guru menyampaikan materinya terhadap siswa atau peserta didik, yaitu kita ataupun guru ya memprioritaskan mendengar dan berbicara terlebih dahulu ya sebelum menulis ataupun kitabah. Jadi stepnya itu yang pertama dari istima'nya dulu, baru kalam, kemudian membaca dan menulis. Jadi kita prioritaskan yang mudah terlebih dahulu, yaitu mendengar. Prinsip yang kedua yaitu tentang korektisitas. Dalam prinsip korektisitas ini guru ya, ketika kita contohnya itu ketika seorang guru mengajarkan ilmu fonetik atau ilmu aswat ya, atau juga bisa ilmu sintaktik seperti tarkib, dan juga atau bisa ketika guru ingin mengajarkan tentang semiotik atau ilmu ma'ani. Nah, dari ketika mengajar pembelajaran bahasa ini, guru tidak hanya menyalahkan siswa, tidak hanya mengoreksi, mengevaluasi semata, tapi guru juga harus bisa memodulkan juga dan membuat siswa ataupun peserta didik itu menjadi kritis, menjadi lebih fokus dalam pembelajarannya dan bisa memperbaiki kesalahannya sendiri seperti itu yang berdampak. Dan lalu di prinsip yang ketiga yaitu tentang tahap ataupun jenjang dalam pembelajaran ataupun guru itu sebisa mungkin mengemas materi yang ingin disampaikan itu secara bertahap, berjenjang, yang seperti dimulai dari pergeseran dari yang konkret ke yang abstrak, yang jelas terlebih dahulu, yang mudah dipahami intinya, lalu dari yang global ataupun yang secara umum ke yang lebih detail, lebih mengerucut, dan yang terakhir itu dari yang siswa ataupun peserta didik ketahui sampai yang tidak ataupun belum diketahui. Contohnya dalam mufradat ya,
Kita perkenalkan mufradat kosakata yang secara diketahui ataupun kenal, misalkan yang ada di lingkungan sehari-hari, misalkan meja tuh, kursi, kayak buku, pulpen, pensil dan sebagainya yang mudah terlebih dahulu buat murid ketahui. Lalu yang prinsip yang keempat itu tentang kebermaknaan, karena belajar hanya sebatas belajar saja, tidak mengetahui maknanya ataupun hanya sekedar hafal saja, itu akan cepat hilang ya, karena sebisa mungkin guru menjadikan peserta didik menyerap pelajaran lebih lama, karena akan berdampak lebih memahami ya, daripada belajar hanya sekedar hafalan. Nah, itu dari prinsip kebermaknaan. Dan yang terakhir itu ada prinsip pujian ataupun imbalannya. Guru ataupun kita calon guru itu seringkali lupa akan hal ini ya, terhadap pujian atau imbalan ini, sehingga kebanyakan guru itu pikir dalam memberi reward, hadiah ya, dalam bentuk pujian ataupun mungkin hadiah yang berupa barang ataupun yang sekiranya membuat peserta didik itu senang ya, bangga. Itu akan mendorong, akan memicu peserta didik itu lebih giat, lebih ada dorongan ya. Pada konteks tertentu memang diperlukan, karena bisa jadi dan kita mungkin akan merasa, kita juga secara umumnya manusia secara universal itu terdorong melakukan sesuatu karena ada imbalan, karena ada suatu tujuan. Tapi dalam situasi dan kondisi yang tepat ya, karena bagaimanapun pasti ada plus minusnya ya, karena ketika kita melakukan sesuatu hanya untuk imbalan, itu akan berdampak ada negatifnya juga sih, karena bukan dari hati ataupun salah tujuan, salah niat ketika ingin mencapai ataupun belajar sesuatu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berkali-kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.